Bab 301 retak, halaman setengah. Yin Zan. Chu Xilian tidak menjawabnya dengan tergesa-gesa. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan anggun keluar pintu. Yin Zan buru-buru masuk setelah mendengar teriakan itu dan berbisik, "Ketua, apa perintah Anda?" "Izinkan saya bertanya, apakah Anda secara pribadi menyerahkan hasil tes garis ayah kepada Tuan He?" "Ya, sesuai instruksi Anda, saya pribadi menyerahkannya kepada orang tua itu." Yin Zan buru-buru mengangguk. "Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah Tuan He tahu isinya?" "Ya, saya sudah memberitahunya." Yin Zan menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Setelah dia selesai berbicara, wajah He Zizhen berubah sangat jelek sebelum Chu Xilian mengatakan apapun. Lin Yu sangat tidak ingin dijadikan pion oleh Chu Xilian. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah menerima undangan Chu Xilian tidak ada artinya. Tujuan Chu Xilian telah tercapai. Lupakan saja, ini adalah masa lalu, jangan sebutkan lagi. Ini akan menyelamatkan semua orang dari masalah. Aku lalai kali ini. Aku tahu aku seharusnya mengundangmu dan Xiao He secara terpisah. Bukankah aku takut kamu akan segera kembali ke selatan, aku lupa saat aku sedang terburu-buru. Chu Xilian melambaikan tangannya dengan nada meminta maaf dan berkata dengan tergesa-gesa, "Lagi pula, Xiao He baik-baik saja sekarang dan memiliki klinik medis sendiri. Kalau kita tidak bisa menjadi keluarga, kita bisa menjadi teman, haha." Tak lupa ia kembali menaburkan garam di luka He Zizhen. "Saudara Xilian, saya tidak akan makan hari ini. Tiba-tiba saya teringat bahwa Manru meminta saya untuk membawakannya sesuatu, jadi saya kembali dulu." Setelah memahami seluk-beluk hal-hal ini, bagaimana mungkin He Zizhen masih tega untuk makan, mohon diri, bangun untuk pergi. "Oh, Zizhen, jangan lewatkan momen ini sebelum kamu pergi setelah makan." Chu Xilian buru-buru berdiri untuk menghentikannya. "Tidak, aku akan kembali dulu." He Zizhen menoleh dan menatap Lin Yu, ragu-ragu, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. "Zizhen, aku akan memberimu tumpangan." "Tidak perlu." Saat dia berbicara, He Zizhen menghilang. "Oh, lihat, ini semua salahku, lupakan ini." Chu Xilian berpura-pura menyalahkan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Lin Yu, "Xiao He, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan mengatur masalah ini." Lin Yu mencibir di dalam hatinya, tetapi masih memasang senyuman di wajahnya dan menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah, saya tidak menyangka Tuan He tidak menyadari masalah ini." Petik 2. Kalau begitu, ayo makan, ayo makan. Petik 2. Chu Xilian buru-buru menyapa Lin Yu untuk makan. Setelah He Zizhen keluar dari hotel, dia langsung berkendara ke rumahnya. Apa yang terjadi barusan menyebabkan gejolak yang begitu besar di hatinya sehingga tangan pengemudinya sedikit gemetar. Setelah kembali ke rumah, He Zizhen segera berjalan ke dispenser air, mengambil segelas air, dan meminum semuanya. "Kenapa kamu kembali?" Xiao Manru sedang memasak di dapur. Saat dia mendengar suara itu, dia bergegas keluar dan cukup terkejut saat melihat suaminya. He Zizhen berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" "Menyembunyikan sesuatu darimu? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu?" Xiao Manru cukup terkejut melihat ekspresi seriusnya. "Kamu masih berbohong." He Zizhen memandang Xiao Manru dengan wajah sedih dan berkata dengan mata putus asa, "Seluruh keluarga He telah menyembunyikannya dariku, bahkan kamu. Aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang harus aku percayai." Xiao Manru terkejut ketika mendengar ini. Dia terkejut, dan segera menyadari apa yang dimaksud suaminya. Suaranya sedikit bergetar dan dia berkata, kamu tahu segalanya." "Anak itu." Ketika He Zizhen melihat Xiao Manru mengakuinya, dia mengatupkan bibirnya erat-erat, mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika bukan karena Chu Xilian, aku tidak tahu berapa lama aku akan dibiarkan dalam kegelapan olehmu." Ekspresi Xiao Manru berubah ketika dia mendengar dia menyebut Chu Xilian. Benar saja, Chu Xilianlah yang menyebabkan masalah lagi. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan nada rendah, "Apalagi yang bisa saya lakukan jika saya memberi tahu Anda? Bukannya saya hanya memberi Anda kegembiraan kosong. Hasil identifikasi sudah keluar,
dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kami. Petik 2. Sekarang, kamu masih berbohong padaku. Hasil dari keluarga Chu dengan jelas menunjukkan bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga He. He Zizhen terdengar sangat marah. Apa? Tanda tanya tanda seru petik 2. Giliran Xiao Manru yang terkejut. Dia berjalan cepat, meraih tangan He Zizhen, dan berkata dengan penuh semangat, hasil dari keluarga Chu. Di mana hasilnya? Tunjukkan padaku secepatnya. Tahu, He Zizhen sedikit terkejut, dan sepertinya istrinya tidak berbohong. Apa yang aku tahu? Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Ekspresi Xiao Manru penuh dengan urgensi, seluruh keluarga tidak mengetahuinya. Orang tuaku akan sangat senang jika mereka mengetahuinya. Mendengar dia menyebut ayahnya, wajah He Zizhen menjadi pucat, tenggorokannya bergerak, dia ragu-ragu untuk berbicara, terhuyung mundur 2 langkah, dan kemudian berpegangan pada dinding di sampingnya. Saat ini, dia menyadari bahwa karena seluruh keluarga tidak mengetahuinya, hal itu mungkin sengaja dirahasiakan oleh ayahnya. Sang ayah sebenarnya tidak mau mengenali anaknya. Jantungnya tiba-tiba terasa seperti 1000 anak panah menusuk jantungnya, dan dia sangat sedih. Zizhen, ada apa denganmu? Xiao Manru buru-buru melangkah maju untuk mendukung He Zizhen. Kecuali saat putranya meninggal, ini adalah pertama kalinya dia melihat He Zizhen menunjukkan emosi sedih seperti itu. He Zizhen perlahan duduk di sofa dengan dukungan Xiao Manru, wajahnya merosot. Setelah Xiao Manru ditanyai berulang kali, He Zizhen menceritakan keseluruhan cerita kepada Xiao Manru. Xiao Manru adalah orang yang relatif rasional. Setelah mendengar apa yang dikatakan He Zizhen, dia tidak terburu-buru menyalahkan suaminya. Sebaliknya, dia segera memahami niat jahat Chu Xilian dan berkata kepada He Zizhen, keluarga He dan Chu selalu ada di sana, kemungkinannya. Ini adalah tujuan Chu Xilian melakukan ini. Anda tahu, kan? Tentu saja saya tahu. He Zizhen mencibir. Jika dia tidak bisa memahami trik kecil Chu Xilian, maka dia, seorang mayor jenderal, mungkin akan melakukannya. Kami akan menyingkirkan pasukannya dan kembali ke rumah secepat mungkin. Petik 2. Saya rasa ayah saya tidak memberitahu kami, mungkin karena situasi secara keseluruhan. Sekarang adalah masa kritis bagi karir kakak laki-laki tertua saya untuk meningkat. Keluarga Chu menatap kami dengan penuh semangat. Sulit untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil kesempatan itu, untuk membuat sesuatu. Dia mengundangmu hari ini. Bukankah itu hanya untuk memisahkan keluarga He? Xiao Manru memikirkannya dengan hati-hati dan menganalisis. Meski begitu, ayah harus memberitahuku tentang ini, kan? He Zizhen berkata dengan cemberut. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku memberitahumu? Selain mengganggumu, apa lagi yang bisa dilakukannya? Mungkinkah membiarkan anak ini menemanimu ke perbatasan? Xiao Manru mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kebencian, diam-diam mengutuk He Zizhen karena keberadaannya bodoh. Bahkan orang bersenjata pun tidak akan tahu bahwa pergi ke perbatasan tidak akan menjadi tanggung jawabnya jika bukan dia yang memimpin. Aku, He Zizhen terdiam sesaat. Ya, apa yang bisa dia lakukan jika dia memberitahunya? Sejak zaman kuno, sulit untuk memiliki kesetiaan dan kesalehan anak negaranya, dia harus mengorbankan keluarganya. Jika dia benar-benar putra kita, mata Xiao Manru tidak bisa menahan memerah saat ini. Dia mengerucutkan bibirnya, dan melanjutkan, jika itu benar, tidak apa-apa jika anak ini tidak masuk. Dia rumah. Jika kamu tidak di rumah, tidak akan ada yang melindunginya. Keluarga He penuh dengan serigala, harimau dan macan tutul, dan semua tulangnya dimakan olehnya. Petik 2. Yang mana dari 2 saudara perempuan, yang tertua? Yang ketiga, dan He Zizhen, apakah lampu paling hemat bahan bakar? Bab 301 retak, halaman 2/2. Jangan bicara tentang mereka, hanya beberapa anak mereka yang cerdik dan kejam sudah cukup bagi Lin Yu untuk minum sepoci. Di matanya, ada banyak sekali anak di keluarga He. Sejauh yang diketahui He Jinqi, karakter mereka cukup jujur, tapi sayangnya mereka terlalu ceria dan boros. Lihat apa yang kamu katakan, kamu mengatakan bahwa keluarga He adalah gunung pedang dan api. He Zizhen mengeluh padanya. Meskipun dia berkata begitu,
dia sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan istrinya di dalam keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa dia memilih pergi ke perbatasan. Tunggu, Xiao Manru menghela nafas, dan wajah He Jiarong muncul di depan matanya. Kehangatan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berkata dengan lembut, jika Tuan He ini benar-benar putra kita, tunggu sampai dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi jujur. Belum terlambat untuk masuk ke dalam keluarga He. Kudengar dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Nada suaranya penuh kelegaan. Faktanya, tidak peduli apakah He Jiarong adalah putranya atau bukan, dia dengan tulus berharap Lin Yu akan sukses. Ada tempat untuk mendapatkan pijakan di ibu kota. He Zizhen menghela nafas, merasa bahwa apa yang dikatakan istrinya masuk akal. Dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Mungkin bukan hal yang baik bagi keluarga He untuk mengenali Lin Yu dari dalam keluarga He, tapi juga akan ada serangan tersembunyi dari keluarga besar lainnya. Awalnya, dia berpikir untuk mengajak Lin Yu melakukan tes garis ayah besok, tapi sekarang tidak perlu, biarkan saja itu sebagai pemikiran untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, tidak banyak pasien, dan Dou Xinyi benar-benar mampu menangani konsultasi tersebut. Lin Yu berlari ke apotek untuk mencoba menyiapkan obat baru menggunakan Tai Sui dari sebelumnya. Jiarong, Jiarong. Saat ini, teriakan Shen Yuxuan tiba-tiba datang dari luar pintu. Lin Yu buru-buru bertepuk tangan dan keluar, dan melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit dalam setelan hitam dan seorang pria gendut dalam setelan hitam bersama Shen Yuxuan. Wajahnya berminyak tapi agak putih, yang menunjukkan bahwa dia punya terlalu terlibat dalam seks. Jiarong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Sang, bos dari Lexiang Jewelry. Shen Yuxuan buru-buru memperkenalkan, Tuan Sang, ini Tuan He yang kami ingat. Lin Yu mengulurkan tangannya kepada Tuan Sang, dan Tuan Sang menjabat tangannya. Dia tampak sedikit sombong dan berkata, mengapa saya membantu Anda kali ini? Saya mengambil risiko besar, jangan biarkan aku kekecewaan. Lin Yu sedikit terkejut, tidak tahu apa maksudnya. Setelah Shen Yuxuan meminta Tuan Sang untuk duduk, dia segera menarik Lin Yu ke samping dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata perhiasan Lexiang Tuan Sang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi perhiasan ini. Shen Yuxuan ingin Tuan Sang diam-diam mengalokasikan stan kecil untuk mereka agar beberapa perhiasan Heiji juga bisa masuk ke tempat pameran. Namun, Sang ini selalu memiliki permintaan, yaitu meminta Lin Yu menyiapkan resep untuk memperkuat yang dan menyehatkan ginjal. Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Bukankah masalah sepele ini mudah ditangani? Namun, setelah mengetahui bahwa nilai pasar toko perhiasan ini hanya 1 miliar, dan dia hanya memasuki pameran melalui koneksi, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sebuah perusahaan perhiasan kecil dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Setelah Lin Yu mengetahui permintaan Tuan Sang, dia segera menyiapkan beberapa pasang afrodisiak untuknya dan mengemasnya ke dalam tas. Apakah Anda yakin ini berhasil? Tuan Sang bertanya dengan curiga. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan melakukannya. Dalam 3 hari, kamu akan sekuat lembu. Lin Yu meyakinkan sambil tersenyum. Benarkah? Tanda tanya petik 2. Tuan Sang merendahkan suaranya, kalau begitu, bisakah kamu menjaminku 8 kali dalam semalam? Lin Yu memeriksa dan menyemprotkannya. Bukankah permintaannya terlalu kuat? Lin Yu segera berbalik dan membungkus obat tradisional Tiongkok lainnya, menyerahkannya kepadanya dan berkata, tambahkan 2 gram ini setiap kali, 10 kali tidak menjadi masalah, tapi saya menyarankan Anda untuk memperhatikan kesehatan Anda dan belajar bagaimana cara yang tepat. Pantang, mata Tuan Sang berbinar, mengangguk penuh semangat, dan berkata, oke, tapi saya harus menjelaskan sesuatu kepada Anda. Saya akan memberikan konter perusahaan Anda secara terpisah, tetapi Anda harus menulis nama perusahaan Anda sendiri. Saya akan mengatakan bahwa Anda adalah mitra strategis kami. Saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Oke, tidak masalah. Lin Yu mengangguk. Persiapkan sesuatu yang layak ketika saatnya tiba. Jangan mempermalukan kami. Tuan Sang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bertanya dengan tatapan arogan. Bab 302 Hadiah Perpisahan. Jangan khawatir,
Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Shen Yuxuan setuju sambil tersenyum. Melihat ekspresi hormat Shen Yuxuan, Lin Yu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mendesah bahwa Shen Yuxuan memang seorang pengusaha yang baik, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh menghormati orang lain. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Saya harap obat Anda efektif. Setelah Tuan Sang mengatakan itu, dia meminum obatnya dan pergi. Oke, Yuxuan, kamu menemukan cara untuk berkompetisi begitu cepat. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Hei, kompetisi macam apa? Kami telah terdaftar di informasi orang lain. Kami hanya akan berpartisipasi dalam pameran, berharap dapat menarik perhatian orang lain. Shen Yuxuan menghela nafas, merasa sedikit lelah. Lin Yu baru saja menyuruhnya pergi ketika sebuah jeep hijau dengan plat nomor militer tiba-tiba keluar dari mobil. Setelah berhenti, seorang tentara kecil berseragam kamuflase keluar dari mobil. Kopilot orang yang naik sudah membuka pintu sendiri dan melambai kepada prajurit kecil itu. Setelah turun dari mobil, dia melirik ke depan aula kebangkitan. Ketika dia melihat Lin Yu, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kawan kecil, kita bertemu lagi." "Her, Tuan." Lin Yu terkejut saat melihat He Zizhen, "Ada apa denganmu?" "Wah, sama-sama jika tidak ada urusan." He Zizhen bercanda sambil tersenyum. "Tidak, silakan datang ke kamarmu." Lin Yu segera mengundangnya dengan sopan. Sejujurnya, He Zizhen adalah orang yang paling dikagumi dan juga paling dikagumi Lin Yu, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kekagumannya, aura yang menginspirasi. "Aku tidak akan masuk ke dalam rumah. Aku hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadamu. Ucapkan saja di luar rumah." Lin Yu buru-buru menuruni tangga dan berkata dengan sopan, "Jika kamu punya instruksi, katakan saja padaku. Aku sudah mendengar semua tentangmu. Kamu bisa mencapai prestasi seperti itu di usia muda, dan kamu berani menantang yang sudah mengakar. Keluargawan, benar-benar mengesankan. Keberanian." He Zizhen menatap Lin Yu dengan kekaguman di matanya, dan berbicara dengan sangat tulus. Kemudian dia mengubah nadanya dan berkata kepada Anda, "Tapi saya masih ingin menasihati Anda. Modal besar ini sudah penuh bahaya, dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Anda harus bersiap menghadapi bahaya di masa damai dan berhati-hati dimanapun." Petik 2. Terima kasih atas nasihat Anda. Saya pasti akan mengingatnya. Lin Yu mengangguk penuh semangat. "Aku berangkat besok. Aku datang ke sini untuk memberimu sesuatu hari ini. Kuharap kamu tidak membencinya." He Zizhen tersenyum bebas, lalu dengan hati-hati mengeluarkan medali militer emas dari saku bagian dalam dan menyerahkannya kepada Lin Yu. "Saya melihat setiap sisi lencana emas segi 5 dihiasi dengan bulir gandum, dan ada bintang merah berujung 5 di tengahnya. Kata, tanggal 1 Agustus, tertulis di dalam bintang berujung 5, medali militer kelas." Ekspresi Lin Yu berubah dan dia buru-buru berkata, "Tuan He, bagaimana saya bisa menerima ini? Itu terlalu berharga. Itu tidak mahal. Saya punya beberapa lagi." He Zizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Alasannya aku memberimu ini karena itu adalah hal yang paling berkesan. Aku hampir tidak bisa kembali dari misi itu." Kata-katanya sama sekali tidak sombong, juga tidak terdengar seperti dia sedang berbicara tentang hidup dan mati. Tampaknya menggambarkannya, hal yang sangat biasa, lalu dia memasukkan medali militer ke tangan Lin Yu, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Ambillah, aku tidak punya orang lain untuk memberikannya." Setelah itu, dia menepuk bahu Lin Yu dan berbalik dengan cepat. Masuk ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Lin Yu melihat ke arah dia pergi dengan bingung, dan mau tidak mau meremas medali militer di tangannya dengan erat. 3 hari kemudian akan diadakan kompetisi pameran perhiasan ke-9 di Beijing. Belum mencapai musim salju ringan, namun malam ini jarang turun salju. Karena mereka telah berjanji pada Lin Yu untuk pergi ke pertandingan eksibisi malam ini bersama, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah berkemas di rumah. Keduanya memakai riasan yang sangat halus, dan wajah mereka sama-sama memukau, namun masing-masing memiliki gayanya masing-masing. Ye Qingmei mengenakan gaun malam oranye putih yang dibelikan Lin Yu bersamanya hari itu. Dia tampak anggun dan agung,
seperti peri duniawi, tidak duniawi dan tidak duniawi. Jiang Yan, sebaliknya, mengenakan gaun ungu panjang, dengan kain satin lembut dan halus melilit tubuhnya, yang membuat sosoknya yang berlekuk sangat mencolok. Temperamennya dingin dan menawan, dan dia juga sama menawannya. Lin Yu juga mengganti setelan hitamnya agar serasi dengan pakaian kedua orang itu, dan terlihat seperti itu. Tolong, dua wanita cantik. Lin Yu membuka pintu dan membuat isyarat undangan yang elegan. Ye Qingmei dan Jiang Yan mengenakan syal mereka, mengambil tas mereka dan berjalan keluar bersamanya. Ketika mereka tiba di luar komunitas, Shen Yuxuan sudah menunggu di luar, bersandar pada mobil dan merokok. Karena hari ini turun salju, dia tidak mengendarai mobil sport, melainkan mengendarai Lincoln yang membentang untuk menjemput Lin Yu dan yang lainnya. Mobil ini baru dibeli olehnya. Ini dianggap sebagai mobil perusahaan dan khusus digunakan untuk menerima tamu VIP. Dia sedikit terkejut saat melihat Ye Qingmei dan Jiang Yan, dan sedikit terkejut oleh mereka. Dia buru-buru membuang rokoknya, membuka pintu mobil di belakang, dan berkata, "Dua wanita cantik, silakan masuk ke dalam mobil." Terima kasih. Jiang Yan dan Ye Qingmei tersenyum padanya dan bergantian membungkuk untuk masuk ke dalam mobil. Shen Yuxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Setelah menutup pintu mobil, dia tersenyum jahat pada Lin Yu dan berkata, "Jiarong, seberapa baik kehidupan satu naga dan dua burung phoenix?" Benarkah? Oh, kamu adalah benar. Kamu bisa menyiapkan obatnya sendiri. Suatu malam tidak masalah 10 kali. Petik 2. Persetan denganmu. Lin Yu tertawa marah padanya dan menendang pantatnya dengan marah. Lokasi pameran dan kompetisi ini terletak di pusat perbelanjaan di pusat distrik baru Beijing. Pusat perbelanjaan ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbaik di Beijing dari segi luas dan kelas. Walaupun pameran ini menjual tiket untuk umum, namun untuk mengontrol arus orang, jumlah tiket dibatasi dan terjual habis. Pada dasarnya, sebelum masyarakat umum dapat membelinya, tiket tersebut dibeli oleh berbagai toko perhiasan, dan sebagian besar adalah dibagikan kepada karyawan, khususnya para pedagang perhiasan yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pameran membeli paling banyak, dengan harapan dapat meningkatkan wawasan mereka melalui pameran ini. Jadi setiap orang yang datang ke pameran malam ini mengetahui sesuatu tentang industri perhiasan. Shen Yuxuan juga mempercayakan Tuan Sang untuk mendapatkan tiket tersebut. Setelah beberapa orang memeriksa tiket dan melewati pemeriksaan keamanan, mereka langsung memasuki tempat pameran di lantai 1 LG. Saya melihat seluruh lantai pertama LG dipenuhi dengan berbagai macam lemari pajangan. Perhiasan di lemari pajangan itu bermacam-macam, mempesona, dan sangat mewah. Ye Qingmei dan Jiang Yan sangat bersemangat setelah melihat begitu banyak perhiasan yang berharga dan indah. Sebagai wanita, mereka benar-benar tidak memiliki banyak perlawanan terhadap hal-hal seperti itu. Di mana etalase kita? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Saya pikir kita harus bersama Lexiang Jewelry. Saya akan menelepon teller kita nanti dan bertanya. Shen Yuxuan melihat sekeliling sambil berbicara. Karena perusahaannya tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi, dia hanya dapat mengatur agar seorang karyawannya pergi menemui Tuan Sang terlebih dahulu dan datang bersama orang-orang yang menyukai perhiasan tersebut. Hei! Tuan Sang ada di sana. Jiarong, pergilah berbelanja dengan mereka dulu, dan saya akan menyapa Tuan Sang. Setelah melihat Tuan Sang, Shen Yuxuan bergegas ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yu melihat bahwa Ye Qingmei dan Jiang Yan sangat tertarik pada kalung emas putih bertatahkan safir, jadi dia meletakkan kepalanya di antara mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, saya akan menghubungi pemasoknya dan membelinya." Petik 2. Mari kita lihat. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya. Apakah ini safir? Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ini tanzanite. Lin Yu tersenyum. Hei, tahukah kamu tentang tanzanite? Saat itu, suara tajam dan sarkastik terdengar dari samping. Lin Yu berbalik dan melihat seorang wanita parubaya dengan jepit rambut dan alas bedak yang tebal. Di sebelahnya ada seorang pria muda dengan tuxedo putih. Apakah kamu He Jiarong?
Wanita berwarna merah jambu tebal itu memandang Lin Yu dari atas ke bawah dengan sedikit ejekan di matanya. Kamu adalah... Lin Yu mengerutkan kening dan menatapnya dengan wajah bingung, seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Kamu benar-benar tidak punya pikiran yang baik. Wanita berwarna merah jambu tebal itu mencibir. Apakah kamu, bibi ketiga? Jiang Yan terkejut saat melihatnya. Meskipun saya tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, bibi ketiganya tidak banyak berubah. Yan, apakah kamu masih mengenalku? Li Xiumei memandang Jiang Yan dari atas ke bawah dan berkata, apakah gadis kecil itu sudah dewasa? Semakin lelah dia, semakin cantik dia. Tapi ada rasa agak masam dalam nada bicaranya. Bibi ketiga juga seorang pemuda permanen. Jiang Yan menjawab dengan ringan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap bibi ketiga ini. Dia adalah tipikal simpanan yang tidak menyukai kemiskinan dan menyukai kekayaan. Setelah menikah dengan keluarga kaya, dia bahkan tidak mengenali ibu dan keluarga kelahirannya, keluarga rendahannya. Selain setelah nenek dan kakeknya meninggal, Jiang Yan kembali 2 kali, dan Jiang Yan hampir tidak pernah melihatnya lagi. Jiang Yan tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini pada awalnya, tetapi dia tidak terkejut setelah bertemu dengannya, karena Jiang Yan tahu bahwa pria kaya yang dinikahinya juga berkecimpung dalam bisnis perhiasan, dan juga salah satu dari 10 merek perhiasan teratas di dunia, negara. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan datang ke pameran semacam ini. Apakah tiket pameran semacam ini begitu mudah didapat sekarang? Liu Xiumei berkata dengan dingin, tanpa sadar menyentuh rambutnya dengan jepit rambut perak berhiaskan permata. Bibi ketiga, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini juga? Lin Yu menutup telinga terhadap ejekannya, menatap bibi ketiga, dan bertanya dengan suara rendah. Dia pernah mendengar Jiang Yan menyebut dia sebelumnya dan memiliki sedikit kesan padanya. Dia tahu bahwa orang ini memiliki karakter yang buruk. Omong kosong, mengapa kita ada di sini jika kita tidak datang ke pameran? Dan sejujurnya, kita di sini hari ini untuk masuk 3 besar. Li Xiumei memandang Lin Yu dengan bangga dan berkata dengan jijik, setelah itu bertahun-tahun, kami masih terlihat seperti ini. Dia terlihat sangat bodoh. Oh, bibi ketiga, apakah ini pacarmu? Lin Yu berbalik dan melirik pemuda bersama Li Xiumei, berpura-pura bingung. Engah, ketika Ye Qingmei dan Jiang Yan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Mereka merasa bahwa Lin Yu benar-benar jahat. Berdasarkan kemiripan antara wajah pemuda itu dan Li Xiumei, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan putra. Wajah Li Xiumei berubah menjadi hijau karena marah, dan dia berkata dengan dingin, ini anakku. Bodoh sekali. Pria bertuxedo putih itu menatap Lin Yu, dengan ejekan dan kemarahan yang tak terkatakan di matanya. Bab 303 Kompetisi Pameran Perhiasan, halaman setengah. Mengapa kamu berbicara? Melihat yang disebut sepupunya benar-benar memarahi Lin Yu, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak membela suaminya. Aku baru saja memarahinya. Ada apa? Kamu udik. Pria bertuxedo putih itu menatap Lin Yu dengan dingin, dengan rasa jijik di wajahnya. Dia telah lama mendengar tentang suami Jiang Yan yang tidak berguna. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pekerja lepas sebelumnya. Dia telah menjalankan bisnis kecil-kecilan dan mengubah penampilannya dalam 2 tahun terakhir pendapatnya. Tidak peduli seberapa keras Lin Yu berusaha, dia tidak bisa mendapatkan apapun dalam 1 atau 2 tahun. Jadi pada akhirnya dia hanyalah seorang pengusaha kecil di atas panggung sama sekali, apalagi menghadiri pertemuan pameran perhiasan kelas atas. Jiang Yan, biar ku beritahu, ayam kampung tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Tidak peduli seberapa bagus pakaianmu sekarang, kamu sebenarnya adalah orang yang malang. Li Xiumei juga membantu putranya dengan memarahinya. Ini lebih baik daripada serigala bermata putih yang bahkan menyangkal asal-usulnya dan melupakan asal-usulnya sendiri. Siapa nama orang seperti itu? Orang liar macam apa dia? Lin Si mengambil waktu dengan serius dan bertanya. Kamu bajingan, seseorang yang bahkan tidak memiliki orang tua kandungnya sendiri layak membicarakanku. Wajah Li Xiumei berubah menjadi amarah. Saya seorang yatim piatu,
tetapi orang tua saya masih bisa mengenali saya jika mereka menemukan saya. Berbeda dengan Anda, tidak ada seorang pun di keluarga Anda yang mengenali Anda. Mengapa Anda berani untuk tetap memiliki nama keluarga Li? Saya sarankan Anda mengubah nama keluarga Anda menjadi kamu. Lin Yu tidak berpikir begitu. Karena kesal, dia membalas begitu saja. Kamu, Li Xiumei sangat marah sampai dia hampir muntah darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia menunjuk ke arah Lin Yu dengan jari gemetar untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu mencari kematian? Putra Li Xiumei menyingsingkan lengan bajunya seolah ingin memukul Lin Yu. Lupakan saja, Hong Su, mengapa kamu berdebat dengan orang udik? Li Xiumei memiringkan kepalanya dan melihat sekelompok orang luar masuk dari pintu masuk. Berkata, Nona Blanche, manajer umum merek besar internasional wilayah Tiongkok Devil, ini di sini. Ayo, telepon ayahmu dan sapa. Setelah mengatakan itu, Li Xiumei mengabaikan Lin Yu dan Jiang Yan, dan segera menarik putranya ke kejauhan. Nona Blanche dan yang lainnya berjalan mendekat. Benar saja, tidak ada yang bisa membesarkan anak laki-laki. Jiang Yan melihat ke belakang mereka dan berkata dengan dingin. Oke, Yaner, jangan marah. Ye Qingmei bergegas dan memegang tangannya. Lin Yu melirik ke arah kepergian Li Xiumei, dan melihat seorang pria paruh baya berjas biru. Setelah bergabung dengan pasangan itu, dia segera berjalan mendekat dan menyapa Nona Blanche dengan hormat. Saudari Yan, apakah itu paman ketigamu yang berjas biru? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi ketiga yang mana? Apakah mereka pantas mendapatkannya? Jiang Yan berkata dengan dingin, nama pria itu adalah Tang Guangmin. Dia adalah pemilik perhiasan Tang. Dia 16 tahun lebih tua dari bibi ketigaku, daripada Li Xiumei. Faktanya, gen kecantikan Jiang Yan sebagian besar berasal dari ibunya, dan keluarga ibunya sangat cantik. Bibi ketiga Li Xiumei ini juga sangat cantik ketika dia masih muda, jadi dia menarik perhatian suami kaya Tang Guangmin. Perhiasan Tang. Lin Yu diam-diam terkejut. Tang's Jewelry termasuk di antara 3 besar industri perhiasan negara, dengan nilai pasar hampir 70 miliar. Tidak heran Li Xiumei dan putranya Tang Hongsu begitu sombong dan sombong. Jiarong, manajer umum Dafouer Jewelry ada di sini. Dia adalah hakim khusus hari ini. Ayo kita pergi dan menyapa. Saat ini, Shen Yuxuan bergegas, dan bersamanya ada Tuan Lexiang Jewelry. Tuan Sang mengikutinya karena dia memperhatikan Ye Qingmei dan Jiang Yan. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat penampilan dan temperamen luar biasa dari Jiang Yan dan Ye Qingmei. Sebagai seorang pria gemuk yang telah melihat segala macam kecantikan, dia bisa menunjukkan ekspresi gembira saat melihat Jiang Yan dan Ye Qingmei, yang menunjukkan betapa menakjubkannya wajah Jiang Yan dan Ye Qingmei. Tidak perlu, kami di sini hari ini hanya untuk nongkrong dan berpartisipasi dalam pameran. Kami di sini bukan untuk berkompetisi. Tidak perlu. Dia bukan seorang pengusaha, dan dia selalu meremehkan sanjungan seperti itu. Tuan He benar, Anda adalah perusahaan kecil yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak perlu naik dan menyapa. Jika tidak, Anda akan mempermalukan diri sendiri. Kata Tuan Sang dengan bangga tangan di belakang punggung dan perutnya membuncit. Agar berada di Jiangyan untuk menonjolkan dirinya di depan Ye Qingmei, dia sengaja menekankan kata, perusahaan kecil. Dia belum pernah mengenal Heiji sebelumnya, tapi menurutnya nama itu asing. Itu mungkin merek yang sedang berkembang, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Itu pasti tidak jauh lebih besar, jadi dia secara alami mengklasifikasikannya sebagai lebih kecil dari rumahnya sendiri. Jajaran perusahaan kecil. Shen Yuxuan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan cukup kesal, tetapi dia harus bergantung pada pria gendut ini, jadi dia tidak punya pilihan selain marah tetapi tidak berbicara. Kedua wanita ini adalah, Tuan Sang melirik dengan rakus ke tulang selangka dan bahu putih Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan bertanya dengan penuh semangat. Oh, ini istriku, dan ini saudara perempuan baptisku. Lin Yu memperkenalkan sambil tersenyum, ini Tuan Sang, yang menyukai perhiasan. Berkat dia, kami bisa ikut serta dalam pameran kali ini.
Sang tidak apa-apa. Jiang Yan dan Ye Qingmei menyapa Tuan Sang tanpa ada niat untuk berjabat tangan dengannya. Mereka bahkan membuang muka karena mereka bisa melihat cahaya niat buruk di mata Tuan Sang. Halo, dua wanita cantik. Halo, dua wanita cantik. Tuan Sang menelan ludah. Setelah mengetahui bahwa Jiang Yan adalah istri Lin Yu, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, dan dia menatap Ye Qingmei dengan tegas. Tuan Sen, labelnya ada di sini, ini dia. Saat ini, seorang manajer toko dari Heiji berlari dengan tergesa-gesa, memegang label perhiasan dengan tulisan, Heiji Feng Yuanxiang, tercetak di atasnya. Lemari pajangan kita ada di sana, gantungkan di perhiasan. Sen Yuxuan segera mengulurkan tangan dan menunjuk ke konter di sebelahnya. Ya, manajer itu segera berlari. Tuan Sen, jangan berpikir saya terlalu sibuk. Meskipun konter Anda bertuliskan, Heiji Feng Yuanxiang, tidak ada label pada setiap perhiasan giok. Apa yang harus kami lakukan jika orang lain salah mengira itu perhiasan kami? Jika perhiasan giok Anda dilihat oleh orang lain dan tanggapannya tidak baik, dan itu merusak reputasi kami dalam menikmati perhiasan, kami akan sangat menderita, bukan? Tuan Sang mengangkat kepalanya dan melirik dengan rasa superioritas. Sen Yuxuan meliriknya. Dia telah melihat ornamen batu giok yang dibawakan Sen Yuxuan. Meskipun dia adalah bosnya, dia bodoh. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang perhiasan dan tidak melihat manfaat dari guanyin yang dibawakan oleh Sen Yuxuan. Jenis perusahaan kecil tidak dapat menghasilkan sesuatu yang hebat. Untuk membedakan dengan jelas ornamen giok miliknya dari ornamen giok Heiji, dia secara khusus meminta Sen Yuxuan mengirim seseorang kembali untuk mendapatkan label Heiji. Ya, Sen Yuxuan tersenyum pahit dan mengangguk berulang kali. Tidak mungkin, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Jika Fatih Sang memindahkan lemari untuk mereka sekarang, semua upaya akan sia-sia. Ingat juga, jika ada yang bertanya padamu, kamu harus mengatakan bahwa kita memiliki hubungan kerjasama yang strategis loh. Jangan sampai orang salah mengira bahwa keluargamu dan keluarga kita adalah keluarga yang sama. Dia memesan. Kompetisi pameran perhiasan bab 303, halaman 2/2. Jangan khawatir, kami akan membedakannya dengan jelas saat itu. Lin Yu menjawab sambil tersenyum. Pria gendut ini tidak ingin dikaitkan dengan keluarga mereka, apalagi dirinya sendiri. Dia juga ingin membuat Heiji mendapatkan ketenaran di ibu kota melalui kompetisi pameran ini. Segera, ada lebih banyak orang di lantai pertama ruang pameran, dan hampir semua orang yang telah membeli tiket ada di sini. Bagian pertama dari kompetisi pameran ini adalah memberikan kesempatan kepada penonton untuk berkunjung dengan bebas, kemudian juri akan melakukan kunjungan dan seleksi. Sistem penilaian akan diterapkan untuk memilih 5 besar yang paling berharga berdasarkan bahan, pengerjaan dan aspek lainnya. Oleh karena itu, meskipun beberapa hakim datang lebih awal, mereka telah duduk di samping untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Beberapa di antaranya adalah orang asing, dan Blanche, manajer distrik Tionghoa Default, juga hadir. Apakah Anda kenal para juri itu? Apa latar belakang mereka? Lin Yu melirik ke meja juri dengan rasa ingin tahu saat mengunjungi Sen Yuxuan. Saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa juri kompetisi ini luar biasa. Apakah Anda melihat lelaki tua berjanggut putih itu? Itu adalah Tuan Yi Sikuanyi, yang dikenal sebagai Pak Tua Yu. Hari ini dia berusia 87 tahun. Dia adalah pionir dalam industri perhiasan giok Tiongkok. Dia hanya berpartisipasi dalam pameran pertama dan tidak pernah muncul lagi. Saya tidak menyangka penyelenggara akan mengundangnya ke sini kali ini. Sen Yuxuan mengatakan ini. Ada sedikit kekaguman pada saat itu. Lagi pula, bagi siapapun yang bergerak di industri batu giok, Yi Sikuan adalah idola mereka, setara dengan Bill Gates di industrinya. Dia tidak hanya memiliki keterampilan mengukir batu giok yang luar biasa, dia juga memiliki bisnis batu giok yang sangat sukses. Keluarganya adalah pembuat perhiasan terbesar di Shanghai, tetapi keluarganya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pameran di daratan ini. Oh, ternyata Tuan Yi. Lin Yu mengangguk dengan hormat. Faktanya, dia tidak tahu apa-apa tentang industri batu giok.
Tapi apa yang dikatakan Shen Yuxuan sangat menarik, jadi wajar saja dia harus bekerja sama. Yang lainnya adalah Blanche, manajer merek perhiasan internasional ternama Devil di China. Saya dengar dia ingin mencari mitra strategis dari China kali ini. Diperkirakan perusahaan perhiasanlah yang menempati posisi teratas. Ketika Shen Yuxuan mengatakan ini, dia menghela nafas panjang dan merasa sangat menyesal. Anda harus tahu bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk berintegrasi dengan industri perhiasan internasional, tetapi sayangnya mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi tentu saja hal baik ini tidak ada artinya, hubungannya dengan mereka. Bagaimana dengan yang lain? Lin Yu menepuk pundaknya dan dengan cepat mengganti topik. Oh, kecuali 2 perusahaan perhiasan internasional yang lebih kecil, yang lainnya adalah pemimpin. Ada Direktur Pusat Pengelolaan Perhiasan dan Giok dari Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya, dan Direktur Pusat Pengawasan dan Inspeksi Kualitas Perhiasan dan Giok Nasional. Awalnya, orang-orang seperti mereka sulit untuk mengundang pejabat setingkat ini, tetapi karena Pak Tua Yu ada di sini, mereka tentu saja akan hadir, kata Shen Yuxuan. Sepertinya pemerintah sangat mementingkan kompetisi ini. Lin Yu tidak bisa tidak terlihat serius. Itulah mengapa aku merasa kasihan. Shen Yuxuan menghela nafas pelan, merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan di hatinya. Hei, bukankah ini Tuan Shen dan Tuan He? Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar di belakang Lin Yu dan Shen Yuxuan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia akhir 60-an mengenakan setelan bermotif merah muda cerah. Beberapa pengawal muncul di belakang mereka. Teng Jun. Shen Yuxuan mengerutkan kening saat melihat lelaki tua itu. Teng Jun ini adalah bos dari Junfu Jewelry, yang terakhir kali berkompetisi dengan Duan Lao. Dia melarikan diri dengan putus asa setelah diberi pelajaran oleh Lin Yu terakhir kali. Lin Yu memandangnya dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat setelan cerah dan sepatu bot kulitnya yang berkilau. Sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, bukan? Kata Teng Jun sambil tersenyum santai. Siapa yang memberitahumu bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk bersaing? Shen Yuxuan mencibir dan berkata kasar. Oke, berhentilah berpura-pura, supervisor yang bertanggung jawab atas pendaftaran sudah lama saya suap. Teng Jun mengangkat bahu, lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 304 produk terkenal bermunculan dalam jumlah besar. Apa itu kamu? Shen Yuxuan tiba-tiba menjadi marah. Ternyata bajingan ini menyebabkan masalah. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukulnya. Tenang, dalam pertarungan seperti ini, Shen Yuxuan pasti akan diajak kencan. Ayo, jangan hentikan dia, biarkan dia memukulnya, pukul dia di sini. Teng Jun menoleh dengan sangat arogan, menunjuk ke wajahnya, dan memberi isyarat agar Shen Yuxuan memukul wajahnya. Jika kamu tidak menghilang di hadapanku dalam 1 menit, aku jamin aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak dapat menemukan Bei. Teng Jun gemetar ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia mengetahui keterampilan Lin Yu dengan baik. Lin Yu hampir mencekiknya sampai mati terakhir kali ketika dia mencubit lehernya. Dia masih ketakutan sampai sekarang, dan ekspresinya berubah, segera memanggil orang-orangnya untuk pergi, dan bergumam sambil berjalan, lihat saja, pemimpin malam ini tidak lain adalah aku. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, hahaha. Petik 2. Persetan denganmu. Tiket di tangannya dan melemparkannya ke arah Teng Jun. Oke, Yuxuan, Fan tidak perlu marah pada orang seperti ini. Saya tidak marah, saya tidak mau. Shen Yuxuan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat sedih. Dia telah bekerja sangat keras untuk hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan sia-sia pada akhirnya. Lin Yu tidak tahu bagaimana menghiburnya, dan merasa sedikit kecewa. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, dan bertanya, apa yang dipamerkan Junfu Jewelry hari ini? Mendengar bahwa berlian di atas ditemukan di beberapa tambang berlian langka di Afrika, dan harganya mahal. Shen Yuxuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebenarnya, Anda dapat mengetahui di mana pameran mereka dengan melihat konter mana yang paling banyak orangnya. Saking pentingnya pameran ini,
hampir semua perusahaan perhiasan telah mengeluarkan produk terbaiknya untuk bersaing. Didorong oleh pengaruh merek dari perusahaan perhiasan besar, banyak orang secara alami menarik orang untuk melihat-lihat etalase mereka, karena semua orang tahu bahwa hal-hal baik datang dari perusahaan besar tersebut. Sedangkan untuk perusahaan kecil, mereka hanya melihat sekilas dan tidak ambil pusing sama sekali, buang waktu. Sedangkan untuk perusahaan dengan reputasi rendah dan sedikit lemari pajangan seperti Lexiang Jewelry, hanya sedikit orang yang peduli sama sekali. Sedangkan untuk lemari pajangan Heiji di pojok, yang bahkan tidak memiliki papan nama perusahaan, tidak memiliki popularitas sama sekali berdiri di sana sendirian, seperti musim dingin yang dingin. Sebuah pohon mati di dalam, dingin dan sepi. Lin Yu penasaran dengan entry dari perusahaan perhiasan besar lainnya dan mau tidak mau berjalan-jalan dan melihatnya. Sebagian besar entry dari banyak perusahaan perhiasan dan batu giok yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah ornamen batu giok, dan yang paling berharga adalah kalung batu giok dari lubang tua Tang Jewelry yang penuh dengan batu giok hijau. Giok dapat dibagi menjadi biji primer dan biji sekunder. Biji primer sering disebut lubang baru, yang terbentuk karena pergerakan geologi di daerah pegunungan. Biji sekunder terbentuk setelah biji-biji primer diangkut oleh air dan dihilangkan secara alami adalah, yang disebut lubang tua. Karena batu giok dari Laokeng sudah lama dicuci dan direndam dalam air sungai, teksturnya halus, partikel kristalnya kecil, dan head airnya cukup. Kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kalung Tang dari Laokeng warna yang kaya tetapi warnanya tidak kuat, lembab dan berkilau, bahkan di lubang yang lama, ini adalah salah satu yang terbaik. Bahkan Lin Yu merasa sedikit terkejut. Pantas saja Li Xiumei baru saja bersumpah bahwa mereka pasti akan mendapatkan 3 besar kali ini. Dengan kalung giok berkualitas bagus, bahkan memenangkan hadiah pertama pun tidak berlebihan. Oleh karena itu, dibandingkan etalase lainnya, etalase tempat kalung ini berada paling menarik perhatian orang. Li Xiumei dan putranya di belakang meja kasir juga sangat bangga, dengan kepala terangkat tinggi. Jika bukan karena efek gravitasi, mereka akan melayang ke langit. Selain kalung giok ini, yang berikutnya adalah cincin berlian besar yang sangat indah dari Junfu Jewelry. Struktur cincin berlian ini sangat sederhana. Dasar platinumnya dibuat dengan berlian persegi transparan berwarna solid lebih dari 20 karat. Kecerahan, api, dan kilauannya hampir sempurna. Selain kalung giok dan berlian dari Tang's Jewelry, itu adalah yang paling populer di sini. Semua orang dapat pergi dan melihat jade guanyin kami dari Heiji Feng Yuanxiang. Ini penuh dengan warna hijau kekaisaran kelas atas dan memiliki keterampilan mengukir yang luar biasa. Itu diukir oleh pengrajin ahli Duan Feng Nian sendiri. Saya harap semua orang bisa datang dan melihatnya. Shen Yuxuan berpelukan dengan secercah harapan terakhir, dia berdiri di depan konter rumahnya dan berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Mengapa ingat? Mereka bahkan tidak mendengarkan. Bahkan Feng Yuanxiang, yang terkenal di selatan, belum pernah terdengar namanya. Oke, berhentilah membual. Bagaimana kamu bisa berbohong kepada orang lain? Manajer mode datang dan memarahi Shen Yuxuan, siapa yang tidak tahu bahwa ahli pengrajin telah menyegel pisaunya. Berhentilah berteriak dan merusak reputasi merek kita. Begitu dia selesai berbicara, suara manis tiba-tiba terdengar dari speaker tempat tersebut. Para tamu dan teman-teman yang terhormat, sekarang semua orang telah menonton. Kita sekarang akan memasuki bagian resmi dari kompetisi kita hari ini, bagian evaluasi juri. Pembawa acara berteriak keras dengan mikrofon, dan penonton tiba-tiba bersorak sesi ini juga merupakan sesi yang paling dinantikan semua orang. Mereka semua ingin melihat pameran mana yang bisa masuk 5 besar tahun ini. Sutradara bergantian memperkenalkan para juri yang datang ke pameran hari ini. Mirip dengan apa yang dikatakan Shen Yuxuan, mereka yang datang hari ini memang adalah orang-orang yang sangat penting di dunia perhiasan dan batu giok. Usai perkenalan juri, penonton berdiri di ruang terbuka di luar etalase, sedangkan juri bergantian di ruang pameran untuk menonton dan berkomentar. Yah, batu akik api ini sangat bagus. Oh, kubis emas sebesar itu benar-benar langka. Petik 2. Kalung rubi ini juga sangat bagus. Auditor di sebelahnya mencatatnya dengan cermat.
Ya Tuhan, seorang asing di antara kerumunan itu tiba-tiba berseru, lalu dengan cepat berjalan ke lemari pajangan cincin berlian Junfu Jewelry dan berkata dengan terkejut, berlian ini sangat indah, ini adalah berlian terindah yang pernah saya lihat. Kamu memiliki mata yang bagus. Saat ini, Teng Jun bergegas keluar dan berkata kepada orang asing itu sambil mengacungkan jempol, sejujurnya, berlian ini ditemukan di tambang premier di Afrika. Nilainya jutaan dolar. Saya memberinya nama, Mata Tuhan. Mata Tuhan. Orang asing itu mengangguk penuh semangat. Indah sekali, saya pasti akan memilih berlian ini. Terima kasih, kamu benar-benar tajam. Teng Jun tersenyum lebar. Juri lain datang untuk melihatnya, dan mereka semua memujinya. Berlian sebesar itu sungguh langka, dan pengerjaan pemotongannya sangat indah. Kembalikan mata Tuhan, omong kosong. Sen Yuxuan mengutuk dengan marah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Para juri, silakan lihat kalung giok kami. Sebelum juri bisa berjalan, Li Xiumei tidak sabar untuk merekomendasikan kalung gioknya. Beberapa juri dan pakar telah menyadari popularitas besar di sini, dan segera datang. Mereka terkejut saat melihat kalung giok dalam kondisi luar biasa di konter. Oh, ini pasti yang terbaik di antara semua sayuran di lubang tua. Sangat berharga untuk mengukir batu giok. Manik batu giok ini bulat dan halus, ini pasti batu giok kualitas terbaik. Berapa harga bahannya? Perlu Anda ketahui bahwa jika Anda ingin membuat kalung giok berkualitas tinggi, Anda perlu memotong manik-manik setidaknya 3 kali lebih banyak daripada rantai manik itu sendiri agar mudah dipilih. Anda harus memiliki semua manik-maniknya. Batu kasar yang sama menghabiskan banyak bahan, yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Saya berani menyimpulkan bahwa kalung giok ini tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya saat ini. Orang tua giok Yi Sikuan kagum saat melihat kalung giok ini dan memberikan penilaian yang sangat tinggi. Semua orang gempar saat mendengar perkataan Yi Sikuan. Mendapatkan pengakuan seperti itu dari ayah baptis dunia giok menunjukkan betapa berharganya kalung giok ini. Blanche, manajer wilayah Cina Devil, mengangguk berulang kali saat melihat kalung ini, jelas sangat menyetujuinya. Li Xiumei dan putranya melompat kegirangan ketika mendengar kata-kata ini. Dengan kata-kata Yi Lao, pilihan pertama mereka pasti sudah diputuskan, dan kerja sama dengan Devil pasti akan sukses. Tang Guangmin tampak acuh tak acuh, dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya penuh kepuasan, seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini. Kemudian beberapa juri melihat ke bawah lagi dan tidak menemukan sesuatu yang menonjol. Oke, ayo kembali dan memilih. Melihat stan perusahaan kecil di akhir, para juri tiba-tiba kehilangan minat dan tidak mau membuang waktu lagi. Tidak, para juri, silakan lihat pameran perusahaan kami. Tuan Sang segera menjadi cemas ketika melihatnya, dan dia buru-buru berdiri untuk menyenangkan para juri dan menyampaikan undangan hangat kepada para juri. Beberapa juri saling berpandangan dan terlalu malu untuk mengkritik wajahnya. Mereka secara simbolis berjalan menuju etalase perusahaan mereka dan berjalan berkeliling tanpa melihat lebih dekat, lalu berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, Pak Tua Yu tampak terkejut. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat batu giok Guanyin di konter di sudut, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia buru-buru berjalan mendekat, melihat lebih dekat, lalu ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru bertanya, giok Guanyin ini milik keluargamu. Tuan Sang tampak bahagia, dan buru-buru berjalan mendekat, dan berkata dengan gembira, apa, Yi Lao, apakah menurutmu batu giok Guanyin ini baik-baik saja? Ini lebih dari cukup, Yi Sikuan berkata dengan penuh semangat, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas di lemari. Bisakah kamu mengeluarkannya dan melihatnya lebih dekat? Oke. Tuan Sang menjadi bersemangat saat mendengar ini. Sungguh suatu kehormatan bisa disukai oleh Pak Tua Yu. Dia segera meminta kunci dari manajer Heji di sebelahnya, mengeluarkan jade Guanyin dari lemari, dan menyerahkannya. Jiarong, Pak Tua Yu telah memperhatikan Guanyin kita. Sen Yuxuan langsung bersemangat saat melihat pemandangan ini, wajahnya berseri-seri, dia meraih lengan Lin Yu, dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Tapi dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, bagaimanapun bagusnya gioknya,
dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan peringkat. Lin Yu juga sangat senang. Awalnya, dia berpikir tentang cara menarik perhatian Pak Tua Yu, tapi dia tidak menyangka bahwa Fatih Sang membantu mereka secara tidak sengaja. Pengerjaan yang luar biasa. Pengerjaan yang luar biasa. Yi Sikuan melihat batu giok guanyin di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut dan takjub. Dia dengan bersemangat bertanya kepada Tuan Sang, apakah ini dari perusahaan Anda? Petik 2. Lumayan. Tuan Sang ragu-ragu sejenak, lalu langsung setuju. Bab 305 pertarungan untuk posisi teratas halaman setengah. Sangat terpuji menerima pujian seperti itu dari Pak Tua Yu, jadi Fatih Sang menyetujuinya tanpa malu-malu. Lumayan. Yi Sikuan mengangguk berulang kali. Sungguh mengejutkan bahwa toko perhiasan sekecil itu bisa memiliki seseorang dengan keterampilan pisau seperti itu. Terlebih lagi, tekstur dari potongan hijau kekaisaran ini memiliki kualitas terbaik, dan memang demikian, sangat cocok dengan keterampilan pisau. Petik 2. Terima kasih, Tuan Yi. Haha. Kami hanya main-main. Tuan Sang mengangguk tanpa malu-malu sambil melirik dengan hati-hati ke arah Sen Yuxuan dan Lin Yu. Sial, kamu sangat tidak tahu malu. Sen Yuxuan sangat marah ketika dia melihat Fatih Sang begitu tidak tahu malu. Tepat ketika dia hendak mengeksposnya, Yi Sikuan tiba-tiba melihat label di belakang jade guanyin dan bertanya-tanya, "Hei, tentang ini mengapa Heji Feng Yuan Xiang? Apakah kamu tidak menyukai perhiasan?" Setelah Yi Sikuan berkata, dia melihat ke etalase tempat batu giok guanyin berada dan menemukan bahwa itu memang tertulis, Heji Feng Yuan Xiang, sedangkan lemari pajangan Lexiang Jewelry ada di sebelahnya. Ekspresi Tuan Sang sedikit berubah, tetapi dia sudah memikirkan kata-katanya dan berkata, "Oh, itu dia, Tuan Yi, Heji ini berada di bawah panji perhiasan bahagia kami. Kami bekerja sama di bawah bendera bahagia mitra strategis perhiasan." Pada saat ini, Lin Yu mengikuti kata-katanya, berdiri dari kerumunan sambil tersenyum, dan menambahkan, "Tetapi perhiasan Lexiang adalah perhiasan Lexiang, kami Heji Feng Yuan Xiang adalah Heji kami. Kedua perusahaan itu sangat independen." "Dia, Tuan He, kita tidak perlu terlalu jelas," kata Tuan Sang sambil meringis. "Bukankah kamu memberitahu kami untuk membedakannya dengan jelas di awal?" Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata. Lin Yu tidak senang dengan cara dia memandang Jiang Yan dan Ye Qing dengan alis menyempit tadi, jadi itu dianggap hukuman kecil baginya. Tuan Sang menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan hatinya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia awalnya berpikir bahwa Heji tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang layak, jadi dia tidak ingin terlibat dengan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. "Saya tidak menyangka mereka akan mengeluarkan barang berharga seperti itu. Teman kecilku, kenapa kamu ingat?" Yi Sikuan menoleh untuk melihat Lin Yu dan bertanya. "Oh, halo, Tuan Yi. Saya salah satu bos Heji, Heji Arong. Ini bos Heji kami yang lain, Sen Yuxuan." "Halo, Yi Lao." Sen Yuxuan buru-buru berdiri dan berjabat tangan dengan Yi Sikuan, dengan ekspresi agak bersemangat, seperti seorang anak kecil yang baru saja bertemu dengan idolanya. Ketika Li Xiumei dan putranya melihat pemandangan ini dari kejauhan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Li Xiumei berkata dengan dingin, "Bajingan kecil ini juga membuat batu giok." Petik 2. Ini hanya bengkel kecil, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Itu benar. Sungguh sial kalau kamu bisa membuat giok guanyin dengan kualitas seperti ini, tapi itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kalung giok kami." Teng Jun di sampingnya juga memiliki wajah pucat, dia pikir dia telah menghentikan Heji dari kualifikasi untuk kompetisi. Semuanya baik-baik saja, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu dan Sen Yuxuan akan mempermainkan dia dan menggunakan lemari pajangan orang lain untuk memajang barang-barang mereka sendiri. "Saya pernah mendengar tentang Feng Yuan Xiang. Ini sangat terkenal di daerah Jiangnan, tapi ini pertama kalinya saya mendengar tentang Heji." Yi Sikuan berkata sambil tersenyum, "Tapi mulai sekarang, saya akan mengingatnya. Ini namanya." Dia mengangkat jade guanyin di tangannya dan memuji, "Sejujurnya,
Pisau ini begitu sempurna sehingga bahkan aku, orang tua itu, malu karenanya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir sedang gempar. Seorang tokoh veteran di dunia batu giok dan dunia ukiran batu giok bisa mengucapkan kata-kata, "Saya malu pada diri sendiri." Ini menunjukkan betapa indahnya keahlian mengukir batu giok Guanyin ini. Jika ada orang di dunia ini yang bisa mengukir jade Guanyin dengan keahlian seperti ini, itu pasti ahli pengrajin Duan Fengnian dari daratan. Yi Sikuan menghela nafas dengan emosi dan berkata dengan ragu, tapi kudengar dia sepertinya begitu telah menyegel pedangnya. Senior, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Sejujurnya, ini memang dilakukan oleh Tuan Duan. Hati Lin Yu bergetar, meskipun dia telah disegel. Petik 2. Lin Yu diam-diam menambahkan kekuatan ketika dia mengatakan ini, untuk membiarkan para pembuat perhiasan hadir mendengar dengan jelas. Ini bisa dianggap sebagai semacam deklarasi, mengumumkan bahwa Heiji telah menyelesaikan persiapannya dan akan melancarkan serangan besar-besaran ke pasar perhiasan dan batu giok di ibu kota. Biarkan mereka bersiap secara mental menghadapi hujan badai yang akan datang. Haha, benar. Yi Sikuan tampak sangat gembira, menatap Lin Yu dengan mata membara dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang pengrajin luar biasa ini dan selalu ingin bertemu dengannya. Tuan He, jika Anda tidak keberatan, saya bisa melakukannya lain kali. Maukah Anda memperkenalkan saya untuk bertemu dengan Tuan Duan untuk bertukar pikiran? Petik 2. Tentu saja, tidak masalah. Itu mungkin akan berdampak besar pada perkembangan mereka di masa depan. Yi Sikuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada auditor di samping, artikel giok ini juga telah terpilih. Sen Yuxuan tampak bahagia dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Tuan Yi. Terima kasih. Tunggu. Pada saat ini, seorang pria sebuah suara rendah datang, dan Teng Jun berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin, Tuan Yi, kamu tidak bisa membiarkan giok mereka masuk dalam daftar terpilih. Kenapa? Yi Sikuan mengerutkan kening dan berkata tidak senang, sepertinya saya ketua juri kompetisi ini kan. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Seperti ini. Perusahaan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini sama sekali, dan informasi perusahaan belum terdaftar sama sekali. Dalam daftar, Teng Jun berbalik dan menatap Lin Yu dan Sen Yuxuan dengan wajah dingin, matanya penuh kebanggaan. Sejauh yang saya tahu, menurut sesuai dengan peraturan dan ketentuan kompetisi, perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk kompetisi tidak akan diseleksi. Benar. Ya, pada saat ini, Li Xiumei buru-buru berdiri dan berkata kepada Yi Sikuan, Yi Lao, pasti ada aturan dalam segala hal. Karena mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, kami tidak bisa membiarkan mereka masuk dalam daftar pendek. Jika Anda membuat pengecualian dan mengizinkan mereka untuk masuk dalam daftar pendek, bukankah aturan ini hanya sebuah kebohongan? Ini sangat tidak adil bagi kami para pembuat perhiasan yang telah bekerja sangat sulit untuk mempersiapkan kompetisi. Petik 2. Bisakah Li Xiumei menangkap Tang Guangmin? Kekayaan seperti itu tidak hanya bergantung pada kecantikan, tetapi juga pada tipu muslihatnya. Dia tahu bahwa Yi Lao mungkin membuat pengecualian dan membiarkan jade Guanyin Heiji masuk dalam daftar pendek, jadi dia memblokir jalan secara langsung dan merangsang emosi lainnya. Ya, kami dengan tegas menentangnya. Benar, jika Anda tidak mengikuti aturan, lalu apa gunanya kompetisi ini? Jika Anda, sebagai juri, bisa begitu tidak menghormati kami, maka kami saja jangan berpartisipasi dalam pameran di masa depan. Jika mereka terpilih, saya tidak akan pernah berpartisipasi lagi di masa depan. Para penjual perhiasan langsung marah dan terus mengucapkan kata-kata yang mengancam. Mereka semua tahu bahwa dilihat dari kecintaan dan kekaguman Yi Lao terhadap jade Guanyin karya Heiji, besar kemungkinan jade Guanyin ini akan masuk 3 besar, yang artinya karya mereka dengan sendirinya akan turun 1 peringkat, jadi tentu saja mereka berhenti. Kamu tidak perlu melakukan ancaman seperti itu. Jika kamu memiliki kemampuan, berhentilah sekarang. Bab 305 Pertarungan untuk posisi teratas, halaman 2/2.
Direktur Pusat Pengelolaan Perhiasan dan Perhiasan Giok Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya menjadi geram saat melihat senjata terfokus pada mereka. Melihat dia berbicara, momentum para pembuat perhiasan tiba-tiba melemah dan suara mereka menjadi pelan. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung Direktur Pusat Manajemen Perhiasan dan Giok. Ekspresi Yisikuan sedikit berubah, dan dia saling memandang dengan beberapa juri. Mereka berdiskusi dengan suara rendah, dan tidak memutuskan apakah akan membiarkan Jade Guanyin milik Heiji masuk dalam daftar terpilih. Jiarong, apa maksudmu? Apakah kita boleh masuk dalam daftar terpilih? Sen Yuxuan bertanya dengan cemberut, menatap Teng Jun dengan api di matanya, ingin segera membunuh lelaki tua ini. Saya kira itu sudah cukup. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti kata pepatah, sulit untuk melawan keinginan publik. Jika karya mereka diizinkan masuk dalam daftar terpilih kali ini, diperkirakan kredibilitas kompetisinya akan sangat berkurang. Ini baik pihak penyelenggara maupun pemerintah. Saya pikir itu mungkin. Saat ini, Jiang Yan dan Ye Qingmei datang. Ye Qingmei meraih tangan Jiang Yan, dan Jiang Yan meraih tangan Lin Yu. Saya juga berpikir itu mungkin. Lagi pula, tampaknya Yi Lao menyukai Guanyin ini, dan tujuan awal dari kompetisi ini adalah untuk menemukan karya bagus, bukan? Ye Qingmei berkata sambil mengedipkan mata. Oke, sekarang semua karya terpilih sudah dihitung. Selanjutnya 8 juri akan menilai karya terpilih. Nilai tertinggi akan dihilangkan, nilai terendah akan dihapus, dan rata-rata akan menjadi nilai akhir. Mengambilnya, dia menjelaskan dengan manis ke mikrofon. Seluruh venue tiba-tiba menjadi riuh. Semua orang tak sabar menantikan acara tersebut, terutama para perajin perhiasan yang punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan 5 besar. Jika mereka memenangkan penghargaan ini, status mereka di industri perhiasan akan semakin terkonsolidasi dan meningkat. Beberapa media arus utama di Beijing telah menyiapkan mesinnya, menunggu momen menarik ini. Setelah skor dihitung, tuan rumah putri mendapatkan peringkat akhir. Dia muncul dan langsung mengumumkan pemenang tempat kelima dan keempat dalam kompetisi tersebut, yaitu kubis giok emas dan kalung rubi sebelumnya. Kedua perhiasan yang memenangkan penghargaan semuanya bersorak. Tidak mudah untuk memenangkan peringkat di antara puluhan perhiasan. Selanjutnya, semua orang menantikan 3 perhiasan dan batu giok teratas. Pembawa acara mengedipkan mata sambil bercanda, dan semua orang di tempat tersebut menegakkan leher dan mengangkat kepala dengan penuh semangat. Pemenang ketiga adalah Jade Qilin dari Mingsheng Jewelry. Begitu dia selesai berbicara, bos dan karyawan Mingsheng Jewelry bersorak, berpelukan dengan penuh semangat, dan menangis kegirangan. Ekspresi Sen Yuxuan sedikit berubah, dan dia tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir. Mereka tidak termasuk dalam 3-5, yang berarti peringkat mereka lebih tinggi, atau mereka tidak masuk dalam daftar pendek sama sekali. Pemenang kedua adalah Junfu Jewelry's Eye of God. Pembawa acara wanita kemudian mengumumkan. Ya. Teng Jun meninju dengan keras ketika dia mendengar suara itu, bersemangat, dan menoleh untuk melihat Lin Yu dan Sen Yuxuan secara provokatif. Para karyawan di belakangnya juga melompat-lompat kegirangan. Selanjutnya, pemenang acara ini akan diumumkan. Pembawa acara wanita merasa bersemangat, suaranya sedikit bergetar. Seluruh tempat hening sesaat, dan semua orang tidak bisa menahan nafas. Mereka semua tahu bahwa nama pemimpin ini pasti berasal dari kalung giok Heiji dan Tang, tetapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Ekspresi Sen Yuxuan dan Lin Yu tidak bisa tidak terlihat serius, dan mereka menunggu dengan sabar. Keluarga Tang Guangmin dan Li Xiumei juga terlihat serius. Mata Li Xiumei menatap Lin Yu dengan penuh kebencian. Jika bocah ini tidak melakukan serangan mendadak, keluarga mereka akan menjadi pemimpin kali ini.